warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari manajemen 6B. Dan saya di sini akan memenuhi syarat tugas untuk presentasi dengan materi penentuan alternatif strategi. Jadi pada penentuan alternatif strategi ini ada perencanaan strategi dalam tahap penentuan alternatif strategi yang dilakukan melalui pemetaan skor, kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan analisis portofolionya. Nah, dan juga ada teknik portofolio analisis yang terkenal adalah Boston Consulting Group Growth Share Matrix atau disingkat BCG Matrix, dan ada General Electric Business Screen atau disingkat GE Matrix. Lalu ada pengertian analisis matriks BCG dan contohnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan matriks BCG atau BCG matrix adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Nah, jadi matriks BCG dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an, dan Bruce Henderson juga merupakan pendiri Boston Consulting Group, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen global yang terkemuka yang pernah menduduki peringkat ketiga perusahaan terbaik untuk bekerja yang versi Forbes pada tahun 2014. Matriks ini dikembangkan oleh pendiri Boston Consulting Group, maka matriks ini dinamakan dengan matriks BCG yang disingkat dari Boston Consulting Group. Nah, jadi matriks ini juga berkaitan erat dengan siklus hidup produk, kayak product life cycle, sehingga sering disebut juga dengan produk portfolio matrix atau matrix portfolio produk. Matriks BCG ini terdiri dari matriks yang berukuran 2 baris kali 2 kolom atau terdiri dari 4 sel, 4 kuadran. 4 sel tersebut pada dasarnya mewakili 4 kategori portofolio produk perusahaan dari 2 dimensi klasifikasi bisnis unit, yaitu relative market share atau bisa disebut juga pangsa pasar relatif, dan ada market growth rate atau bisa disebut tingkat pertumbuhan pasar. Nah, untuk kategori-kategori tersebut masing-masing diwakili oleh bintang atau bisa disebut dengan star, dan juga ada sapi perah, bisa juga disebut dengan cash cows, dan juga ada anjing, bisa disebut dengan dog, dan juga ada tanda tanya yang dinamai question marks. Nah, ini untuk gambaran yang market growth rate dan relative market share yang ada 4 sel ya, yang ada stars, question marks atau cash cows atau dogs. Yang di sapi perah atau bintang ini dipikirnya ada market growth rate, juga ada low and high, dan juga ada relative market yang kesana ada high and low gitu. Dan di sini juga ada BCG matrix yang dijelaskan ada market growth, ada di bawah ada low, dan juga ke atas high, dan yang di bawah ada high, terus market share, dan juga low. Nah, yang pertama ada stars atau bisa disebut juga bintang, yang termasuk dalam kategori stars atau bintang, yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau disebut juga dengan pendapatan yang sangat besar gitu. Nah, ini juga berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Nah, tentunya perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Nah, produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Nah, yang kedua ada cash cow atau sapi perah. Jadi yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi perah yaitu produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Nah, itu untuk sapi perah. Nah, selanjutnya ada dogs atau anjing, atau juga dikenal dengan istilah hewan peliharaan. Yang termasuk pada kategori dogs ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Dan yang terakhir ada question marks atau bisa disebut dengan tanda tanya. Nah, jadi di kategori question marks ini kadang-kadang disebut juga dengan problem children atau weird cats,
Yang termasuk dalam kategori question marks ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang sangat tinggi ya, tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Untuk penghasilannya atau uang ya yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, atau bisa disebut lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Namun karena proses pertumbuhan sangat pesat ya, sehingga berpotensi untuk berubah menjadi stars atau bintang. Dan di sini ada penjelasan dari kategori matrix di atas. Terlihat bahwa analisis matrix ini memiliki hubungan yang erat ya dengan siklus hidup produk atau product life cycle seperti pada gambar ini gitu. Nah, di sini juga ada kayak penjualan, siklus hidup, terus dengan matriks BCG, ada perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan juga penurunan. Nah, untuk selanjutnya ada GA matrix atau General Electric. Nah, jadi di sini ada General Electric GA template Minsky matrix adalah matriks 9 sel 3 dengan 3 digunakan untuk melakukan analisis bisnis portofolio sebagai salah satu langkah dalam proses perencanaan strategi. Nah, di sini ada contoh GA Mancase Matrix. Nah, di sini ada market attractiveness dan juga ada bullishness unit strength. Nah, di sini ada low, medium, high, ada high, medium, low. Nah, di sini ditandai dengan warna ya. Ada warna merah, jingga, dan juga hijau gitu. Nah, jadi The MC Kinsey atau GA Matrix ini mengatasi jumlah kelemahan dari kotak BCG yang pertama ya, yang tadi. Nah, yang kelemahannya itu salah satunya yaitu daya tarik pasar, menggantikan pertumbuhan pasar sebagai dimensi daya tarik industri dan mencakup lebih luas dari sekedar faktor lain tingkat pertumbuhan pasar. Kedua, kekuatan kompetitif, menggantikan pangsa pasar strategi sebagai dimensi di mana posisi kompetitif masing-masing SBU dinilai. Nah, salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik pasar yaitu kayak seperti ukuran pasar, pertumbuhan pasarnya kayak gimana aja, terus ada profitabilitas pasarnya juga, terus kayak tren harganya gimana nih gitu, terus ada kompetitif intensitas atau persaingan. Nah, jadi persaingannya tuh gimana gitu, terus ada risiko keseluruhan pengembalian dalam industri, terus ada kesempatan untuk membedakan produk dan jasa dan juga segmentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang penentuan alternatif strategi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.